Ini orang Pak Raden ya, akun bodongnya ya, bilang kalau saya ini banyak benernya banyak salahnya. Terus Anda di mananya? Ya kan? Itu fakta semua, bro. Indonesia saat ini kalau di zaman SBY dulu ya ada yang namanya kasus korupsi juga sebenarnya, masalah Hambalang ya. Korbannya siapa? Yaitu Susno Duaji dan kawan-kawan. Kalau dulu ada istilah yang namanya cicak lawan buaya. Lah zaman sekarang ini apa? Cicak lawan gorila. Ya kan? Bukan lagi ini hukum di Indonesia ini, bro. Ya, hukum di Indonesia ini ya cicak lawan buaya kalau dulu ya. Kalau zaman sekarang ini nih ya cicak ngelawan gorila. Ya, king gorila. Nah begitu, maruknya minta ampun. Apa yang kurang detail dari saya? Apa yang kurang jelas yang saya sampaikan? Ya kasus Vina. Mengalihkan isu yang namanya kecurangan pemilu itu satu. Kedua, mengalihkan yang namanya isu yang namanya dana 78 triliun pemilu. Takut diungkap, larinya kemana saja. Kan saya ungkapkan di situ ya. Saya ini bukan tidak ada teman-teman orang-orang di setiap provinsi itu, bukan, nggak ada. Info dari siapa-siapa itu bukan nggak ada. Ya, jadi dana 78 triliun itu yang digunakan untuk pemilu ini besar, 78 triliun loh. Ya, yang 8 triliun, 32 miliar aja kalian mingkem. Ya, kita harus dibungkamin dengan kecurangan pemilu mencapai 78 triliun ini. Per daerah KPU yang namanya tingkat-tingkat provinsi itu dialurkan yang namanya dana mencapai 30 miliar. Paling sedikit. Gimana gedenya? Wajarlah dia ya seperti big boss ya, Hasyim Asyhari ketua KPU seperti big boss, bro ya, menggunakan uang anggaran APBN terutama untuk pemilu itu. Naik pesawat jet, urgensinya apa ditanya? Pemilu masih jauh, berapa banyak yang namanya logistik diangkut oleh yang namanya jet pribadi? Apa bawa uang? Jet pribadi seperti yang saya ungkap, orang ke luar negeri itu mengambil uang kan? Di sana itu ada otaknya juga, bro, di luar negeri itu uang pakai jet pribadi itu. Ada orang-orang yang khusus menangani ya mafia-mafia itu di luar itu. Emang nggak kerjasama dengan orang-orang di sini Indonesia? Ada. Kata siapa enggak? Ada. Cuman kita ini bodoh, dibodohi semua. Ya. Kasih mereka itu biar ramai-ramai, istilahnya biar digemukkan, kata peribahasa yang namanya Gibran. Juga dengan kata-kata Prabowo, kita berbuat semena-mena, kita kuat kok, kuat uangnya misalnya. Ya dihambur-hamburin aja seperti ayam, kan hilang isu, ya kan? Isu apapun itu hilang. Nah ini kalau dulu ada istilah yang namanya cicak lawan buaya, PS buaya di zaman Susno Duaji sebagai korbannya, Antasari ya, Asyhari dulu ya sebagai korbannya, kemudian saat ini Hotman Paris dan kepemerintahan terutama ya bilang ada oknum-oknum. Coba kalau Hotman Paris itu benar menegakkan hukum, tidak berkepihakkan ini ya ke si A si B karena uang ya, coba berani enggak dia buka kasus-kasus Sambo terutama ya, ada keterlibatan enggak? Dari hukuman is dead menjadi hukuman seumur hidup, berkurang ntar lama-lama cuma 4 tahun, ya kan? Nah itu satu. Kedua, Hotman Paris misalnya dia benar-benar ini, kalau memang dia mau membuka semua oknum-oknum ya, oknum-oknum yang begini, bongkar ini kasus 78 triliun ya, mana orang-orang yang dulu yang kasus di yang namanya pemerintahan SBY dulu ada yang namanya Kamarudin Simanjuntak, yang namanya Jirowaci, Angelina Sondak, kemudian ada yang namanya Surya Dharma Ali, ada Siti Fadila Supari, Andi Malarengeng, dan adiknya ya sama juga dulu ada Zulhas kok bisa bebas ya. Kemudian ada kasus-kasus dana
kesehatan, korupsi, masalah yang namanya dana Al-Quran, umroh dan sebagainya melibatkan ini kenapa nggak diungkap gitu, para senior yang katanya sebagai pengacara ini kan. Nah coba hanya yang berapa banyak sih uang yang akan didapat mereka ini ketika ada kasus yang namanya kemarin Jessica terungkap, itu kasus bansos mencapai 479 triliun. Sekarang ini dana yang namanya gratifikasi pajak 3.000 triliun, bansos 479 triliun. Kemudian KPU yang saya heran ini kok ada orang ketar-ketir banget, ketakutan banget gitu. Bilang mau membuka oknum pejabat, jangan menghalangi menghalang-halangi yang namanya mantan anak pejabat kena kasus Pina. Jadi harapan kita ya, ada juga orang unjuk taring masalah ini ya, jangan menghalang-halangi orang mengusut masalah dana kasus pemilu ini. Ya mengalir ke siapa aja. Halo, perangkat desa berapa dapatnya, tingkat provinsi KPU, ya KPU RI berapa dapatnya, itu loh yang harus kita pikirkan. Kenapa mesti ini? Kurang yang bagaimana lagi? Saya dibilang kunci sejarah juga tahu kan, ini banyak. Telinga saya nggak buta, nggak tuli ya, mata saya nggak buta gitu. Umur saya bukan kecil lagi. Ketika kita mengamati perpolitikan dari 3 partai itu, kalau kita bilang kurang demokrasi ya, perjuangan orang demokrasi itu ya. Kemudian Anda pernah komen di situ bilang saya ngalur ngidul dan sebagainya. Sekali-kali saya balas, apa yang kurang jelas bagi Anda pengungkapan fakta yang sudah diungkap di kejaksaan, di pengadilan semua itu? Ya kan, semua itu udah pernah semua diungkap di pengadilan, karena Anda gitu buta sejarah, ya kan, minim pengetahuan, itu loh yang saya heran itu, ya kan, gitu ya. Jangan halang-halangi Indonesia ini bersuara, mengangkat kasus kecurangan pemilu, mengeluarkan dana sampai 78 triliun menggunakan jet pribadi ala Big Boss, menggunakan yang namanya ini laganya mewah-mewah ala Big Boss semuanya, bawa seluruh KPU-nya ya, dari tingkat RI-nya sampai ke tingkat yang namanya provinsinya, gaya-gayahan, enak-enak, pakai jet pribadi segala macam. 78 triliun. Yang 8 triliun kasus BTS, 32 miliar itu aja melibatkan banyak orang. Apalagi 78 triliun. Disuruh mingkem Indonesia. Ya kan? Wajar lah, makanya kata Bang Andian, mereka ini uangnya banyak sekali. Lala orang diulur uang sama ini, bagaimana caranya supaya menang? Kenapa? Takut juga banyak orang yang kesindir kalau saya bilang kalau kasus Vina itu dibuatkan film bisa terungkap. Kenapa kasus yang namanya 9798 dibuatkan film agar pelaku utamanya tertangkap? Juga kasus film-film yang namanya Sarina, film yang namanya Munir, begitu, agar pelaku utamanya itu, dalang utamanya itu bisa tertangkap. Kemudian kasus penembakan seorang hakim, gitu kan, gitu bro. Kita itu film yang seperti itu, penembakan seorang hakim karena mengusut anaknya Cendana pada waktu itu, ya kan. Itu kasus penembakan hakim terutama, ya kan. Itu bagaimana kronologinya, bagaimana ininya kasusnya lebih awal, agar kenapa terungkap kembali siapa aja dalangnya gitu. Ya kasus-kasus itu bro, kurang nyata itu. Hakim aja didor bro, ya kan. Apalagi kalau zaman sekarang mereka aja mantan istri aja mau bergabung udah menjadi legislatif. Siapa? Agar mendekati menjadi pemimpin kan. Mendekati menjadi pemimpin, masukkan semua ke sana agar bisa berkuasa kembali, merebut kembali kan kekuasaan itu kan. Selama 32 tahun digenggam bapaknya kan. Dengan keotoritiran itu akan diangkat kembali gitu, dihidupkan kembali dengan isi-isi cendana perut-perut mereka di situ. DPR akan dipenuhi dengan orang-orang itu. Semua direkomendasi, semua bandit-bandit direkomendasi semua sama Gerindra. Ya kan begitu kan? Setuju ya Anda orang
melihara para perampok-perampok ini ya.